Adat istiadat Gorontalo merupakan sebuah tatanan kebudayaan dan tradisi dari para leluhur Gorontalo terdahulu yang terus diwariskan dari generasi ke generasi hingga menjadi sebuah peradaban yang berkarakter dan berkepribadian luhur. Adat istiadat Gorontalo tidak hanya terbentuk dari warisan kebudayaan persekutuan 5 kekeluargaan kerajaan atau Duluo Limolopo Halaa, namun juga terbentuk dari pengaruh kebudayaan luar seperti budaya Melayu, budaya Arab, dan budaya Tionghoa. Dari sekian banyak pengaruh kebudayaan luar yang ada di Gorontalo, pengaruh kebudayaan Islam dari masyarakat Arablah yang paling kuat dan paling mudah diterima oleh masyarakat Gorontalo. Dalam penerapannya, adat istiadat Gorontalo secara keseluruhan telah menyatu dengan unsur-unsur agama Islam, sehingga seluruh rangkaian kegiatan adat yang dilakukan bernafaskan nilai-nilai keislaman. Salah satu dari sekian banyak adat istiadat Gorontalo yang masih lestari hingga saat ini adalah Mongo Bingo. Mongo Bingo itu kan berarti mencubit, dan ini biasanya include dalam pelaksanaan upacara adat mandi lemon atau orang mengatakan Mopoli Hulolimu. Nah, Mopoli Hulolimu ini bagian dari pola adat yang sudah ada di Gorontalo, yang semuanya itu ada 7 rumpun, kemudian ada 185 pola adat. Nah, rumpun yang masuk kepada Mopoli Hulolimu atau Mongo Bingo ini adalah pola adat perlakuan terhadap bayi dalam kandungan hingga dilahirkan sampai dengan pelaksanaannya ketika dia sudah menginjak balita. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan Mopoli Hulolimu ini dia terdiri atas semacam dia ritual lah begitu, ritual mandi lemon, ya ini sejenis hitanan bagi anak perempuan yang dibalut dengan adat istiadat yang sifatnya religius dalam budaya masyarakat Gorontalo. Kenapa dilaksanakan upacara atau ritual ini? Karena diyakini bahwa melalui ritual ini itu dapat diramalkan diramalkan tentang masalah perjodohan, kan begitu. Jadi Gorontalo itu sudah memikirkan tentang keselamatan dan perjodohan yang ada hubungannya dengan orang pada saat awal dia dilaksanakan dengan upacara ini. Jadi semacam harapan dan doalah kayaknya seperti itu. Masalah jodoh dan karakter ini bisa dilihat melalui atau bisa dilaksanakan melalui petunjuk bahan alam yang digunakan itu mungkin misalnya seperti pelepah pisang muda, ya kan. Nah, itu yang tentu saja ketika dibelah itu orang bisa ramalkan dari pelepah pisang muda ini. Itulah salah satu tradisi ya bagi orang-orang tua kita pada zaman dahulu. Nah, dalam istilah Gorontalo
Mongobingo atau Mandilemon ini disebut dengan Mopolihulolimu. Ya, dalam tatanan kebudayaan Gorontalo merupakan keharusan adat. Ini yang memiliki tujuan tertentu, yakni untuk membersihkan diri bagi sang bayi perempuan. Jadi harus dibersihkan sehingga nanti dianggap bahwa pada saat melahirkan itu ada yang harus dibersihkan. Nah, Mongombingo itu adalah keharusan syariat, yakni membersihkan kelamin si perempuan ini dari yang disebut dengan kelenjar haram yang terbawa sejak lahir, kan begitu. Nah, jika tidak dibersihkan dan disucikan menurut anggapan mereka, maka turunan yang lahir dari rahim akan tetap membawa sesuatu yang haram meskipun dari perkawinan yang sah. Itu anggapan masyarakat yang terkait dengan Mopolihulolimu itu. Nah, tentu saja kalau dari aspek kesehatan mungkin saja ada manfaatnya, ada juga tinjauan dari aspek agama juga ada. Tetapi harus dipahami bahwa karena orientasi Gorontalo itu berlandaskan pada falsafah naturalistik, semua memanfaatkan hal-hal yang ada di dalam alam ini untuk nanti digunakan di dalam pelaksanaan upacara adat itu sendiri. Nah, terkait dengan itu akan bisa dilihat pada perangkat yang digunakan di dalam pelaksanaan adat Mongobingo, termasuk Mongobingo ini ya. Nah, perangkat-perangkat yang digunakan itu dalam ritual Mandilemon atau Mongobingo ini yaitu berupa beras ya, beras. Ada kemudian telur 7 butir, kemudian ada 7 buah yang disebut dengan itu jeruk purut ya, limututu ya. Kemudian ada 7 buah pala dan cengkeh, dan 7 buah keping uang logam, dan 7 buah periang bambu kuning. Ini persyaratan-persyaratannya situ. Kenapa ada 7 macam perangkat itu? Itu ada maknanya ya, tidak hanya sembarang disebut 7 tapi ada makna. Nah, masing-masing itu mempunyai makna tersendiri. Seperti beras, itu maknanya adalah untuk kehidupan manusia ya, berupa rizki ya. Kemudian limututu itu, jeruk purut itu bermakna 7 sifat buruk yang harus ditinggalkan, kan begitu. Nah, kemudian ada pala, ada 7 juga pala itu. Ini terkait dengan sifat juga. Pala bermakna 7 tingkatan batin yang harus disucikan. Sedangkan telur itu bermakna awal kejadian manusia. Lalu ada juga uang logam, ini bermakna mencari harta sebagai penunjang kehidupan. Dan kemudian periang bambu kuning untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, ini tentu saja yang berhubungan dengan Mongobingo itu sendiri. Tujuh macam sifat yang kelak akan bergejolak dalam diri atau dalam tubuh anak itu. Misalnya, insya Allah dia tidak menjadi anak yang nenek alo. Nenek alo itu artinya tingkah laku yang menjengkelkan. Ya, orang tua bilang begini, bahwa nenek ate buti. Itu nenek alo menghilangkan sifat yang menjengkelkan. Baru ada wetetolo. Artinya wetetolo itu berbicara tidak pada tempatnya. Itu baru ada kekengolo, artinya bertingkah aksi sibuk. Kekengamota kekengolo artinya seolah-olah dia itu sibuk, padahal tidak ada yang bikin sibuk. Itu kekengolo. Berikut kurekotolo. Kalau kurekotolo itu kayaknya cerewet, berbicara tidak ada tujuan. Kureketai itu kurekotolo. Berikut ada paingolo, artinya selalu membantah perintah. Misalnya paingolo, misalnya disuruh atau oleh mama atau siapa saja yang menyuruh langsung berkata kasar. Paingolo dengan kata yang kasar, membentak dengan kasar, itu yang dihilangkan. Berikut ada bulabolo. Bulabolo itu artinya berbicara seolah-olah mengganggu orang lain. Bulabo, kalau dia berbicara bisa membuat orang tidak senang, membuat orang tidak enak, tidak nyaman. Itu bulabolo. Berikut hutatingolo, artinya bersifat kasar, banggangan,
kesan orang yang bergaul dengan dia, dia itu bangganga, suka berkata kasar yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu sifat yang dikikis dengan mopolihulolim. Tentang sunat perempuan itu sendiri, pertama tidak diperselisihkan, disyariatkannya, hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya hanya sunnah atau sampai kepada derajat wajib kan. Pendapat yang kuat atau yang bersifat rajih itu adalah wajib dengan dasar bahwa ini adalah ajaran para nabi sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Misalnya dikatakan bahwa fitrah itu ada lima hal, termasuk fitrah itu hitan ya, kemudian ada mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, dan menggunting kumis. Itu kan yang dikatakan fitrah di situ. Alasan yang kedua adalah sebagai pembeda antara muslim dan non muslim. Seandainya kenapa harus ada mongo-bingo itu. Kemudian ya ini kan ada sabda Rasulullah ya, yang dikatakan bahwa apabila engkau menghitan, sayatlah sedikit saja dan jangan engkau habiskan ya itu. Nah, hal itu lebih mencerahkan wajah dan lebih menguntungkan suami katanya. Hal ini berbeda sebagaimana laki-laki, karena laki-laki bertujuan untuk kesucian dan kebersihan, sedangkan wanita itu fungsinya hanya untuk kemuliaan. Jika sudah dewasa maka wanita tidak masalah jika tidak dihitan sebenarnya kan. Berbeda dengan laki-laki yang tetap wajib walaupun sudah dewasa. Jadi tentu saja di sini pada hal yang utama adalah untuk beroleh kemuliaan. Nah, wanita yang dihitan menurut Rasulullah SAW itu adalah wanita yang mendapat kemuliaan. Dan untuk itu kemuliaan ini hendaknya dilakukan sejak masih kecil, ketika belum balik, agar setelah dewasa tidak perlu dihitam dan merasakan kesakitan lagi kan begitu. Ternyata setelah dilakukan hitan itu, setelah dikaji oleh para ahli, didapatkan fungsi hitan bagi kesehatan itu. Ya, ini pertama adalah menjaga kebersihan. Jadi mengubingo ini kan, fungsi mengubingo itu. Jadi ingat kalau laki-laki hanya perempuan, kalau di adat Gorontalo hanya dicubit saja di selaput klitorisnya itu, hanya itu saja, tidak sampai dengan kalau di tempat-tempat lain itu bahkan ada yang sampai disayat, diiriskan seperti itu. Nah, ini yang dianggap oleh orang-orang sebagai pelanggaran HAM. Tapi kalau setelah diselidiki di Gorontalo, kami juga sudah melakukan kajian dengan beberapa pakar, itu tidak seperti itu karena dia hanya dicubit. Jadi bebas dengan perlakuan hak asasi manusia kan begitu, yang sering dibahas oleh kaum perempuan di dalam seminar-seminar dan lain sebagainya. Nah, di Gorontalo justru lebih aman karena klitoris itu hanya dicubit saja. Nah, apanya fungsinya? Fungsinya seperti tadi saya katakan, menjaga kebersihan ya, terutama pada organ vital ya. Alat vital atau organ intim menjadi lebih bersih dan jauh dari tumpukan kotoran yang keluar dari tubuh. Kemudian mencegah infeksi ya. Kenapa mencegah infeksi? Karena telah diperlihatkan banyak bukti bahwa hitan bisa mencegah infeksi saluran kemih atau penyakit berbahaya lain yang diakibatkan dari menumpuknya kotoran ya, atau tidak lancarnya pengeluaran melalui alat vital perempuan tersebut. Untuk itu dengan hitan yang lebih dini akan mencegah terjadinya infeksi. Nah, dengan hitan juga bisa mencegah penyakit kanker dan potensi berkurangnya kanker. Yang kanker itu, yang kanker serviks itu kan yang paling ya, serviks ya, itu adalah leher rahim juga bisa terjadi pada wanita kan begitu. Dengan begitu bukan hanya mencegah pada laki-laki namun juga mencegah pada perempuan. Nah, ini penelitian para ahli nih kalau bicara mengubingo saja itu. Tahapan-tahapan daripada
Mongu Bingo ini ada tahapan-tahapannya. Sebelum Mopolihu Lolimu atau dimandikan, laksanakan dulu acara Momondo. Dalam Momondo ini diawali dengan mengadi salawati atau pembacaan doa keselamatan oleh Bapak Imam. Sementara Bapak Imam mengadi salawati atau membacakan doa keselamatan, Tihulango atau bidan kampung yang ditugaskan untuk acara Mongu Bingo ini melaksanakan acara Momondo yang disaksikan oleh keluarga. Momondo ini yaitu pemberian tanda suci. Pemberian tanda suci kepada anak yang akan dimandi lemon atau tama liwala lolimu. Abondo ini yaitu campuran kunyit dengan kapur yang ditaruh air sehingga dia akan berwarna merah seperti warna darah ayam. Momondo ini diawali dengan Momondo di dahi, ya, Momondo. Kenapa di sini? Kenapa? Itu makna dalam adat. Artinya dia tidak menyembah selain Allah. Yang disembah itu adalah Allah, bukan selain dari Allah. Itu maknanya. Dan dia akan berpikiran positif, berpikiran yang jernih. Kemudian di leher. Ini maknanya dalam adat supaya anak ini kelak akan memakan makanan yang halal. Yang berikut di antara kedua lekukan-lekukan tangan dan kaki. Ya, sebelum lekukan-lekukan di bahu dulu. Dibontot di bahu, di kedua bahu. Kenapa di bahu? Ini anak insya Allah dewasa nanti akan bisa menjadi seorang gadis, persiapan menjadi seorang istri yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Itu di bahu. Kemudian dilekukan-lekukan tangan. Ya, dilekukan-lekukan tangan, lekukan-lekukan kaki. Ini semuanya bermakna semoga anak ini menjadi anak yang terampil. Anak yang terampil, yang kreatif, yang tidak berbuat hal-hal yang bersifat tercela. Itu tujuannya. Nah, setelah dibondo pemberian tanda suci ini, tetap mengadi salawat tidak dilaksanakan, berjalan tulus mengadi salawat. Kemudian anak ini akan dibawa ke tempat siraman atau Mopolihu Lolimu. Adapun Mopolihu Lolimu ini atribut-atribut adat yang disiapkan yaitu limu tutu atau jeruk pulut 7 buah, irisan dari daun puring atau polohungo, itu diiris-iris. Berikut ramuan umonu, artinya bahan-bahan yang bersifat harum seperti onumo, itu yang harum, seperti timbua lemonu, itu yang diiris-iris maksudnya direbus itu bersama, kemudian itu ditaruh dalam satu wadah tempat untuk menampung air bersama irisan-irisan atribut adat yang akan dipergunakan untuk memandikan atau Mopolihu Lolimu kepada sang bayi. Ada 7 buah perian bambu. Perian ini diisi dengan air dengan irisan-irisan yang tadi. Yang pertama menyiram adek ini yaitu mamanya. Kenapa mama? Karena mama yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat. Kemudian bapak. Kemudian kalau ada pemangku-pemangku adat yang hadir atau ada omanya, ada opanya, itu yang akan menyiram sambil mendoakan kepada anak ini, insya Allah kelak menjadi anak yang soleha, anak yang bermasa depan cerah, anak yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Yang harus diinjak, ada 2 baris yang harus diinjak oleh anak itu, ada 16 piring yang berisi macam-macam, berisi beras, berisi padi, berisi jagung biji, binde, berisi uang, berisi beras, berisi rempah-rempah. Itu digelar atur 2 baris, baru dia di waktu mau upacara
anak ini yang 2 tahun atau 3 tahun pakaian adat pesta. Itu dibimbing dia 3 kali keliling. Yang pertama dia injak satu jenis rumput dengan tanahnya sekaligus ditaruh di baki. Rumput Pootoheta menurut Gorontalo, bahasa Gorontalo. Pootoheta itu artinya menguatkan. Dia diambil dari kebun-kebun atau dari bawah pohon kelapa. Diambil dengan tanahnya ya begini kira-kira. Sekaligus akarnya tanahnya. Baru ditaruh di itu lambang daripada yang pertama diinjak supaya hidupnya insya Allah katanya jadi umur panjang, jadi kuat fisik dan mentalnya. Kegiatan Mongo Bingo atau dalam istilah upacara adat disebut Mopoli Hulolimo itu dalam adat istiadat Gorontalo merupakan suatu keharusan. Itu dengan tujuan untuk mensucikan diri bagi sang bayi perempuan yang sudah beranjak menjadi balita demi untuk mencapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh satu hal yang berarti ya dalam hidup manusia. Jadi berarti apa yang dilaksanakan ini adalah suatu harapan dan doa untuk keselamatan dan kemuliaan sang putri.